Hai, saya Michelle Aurelia dari Pendidikan Sosiologi 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin Maftu MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Setelah kita mengetahui pendekatan pendidikan multikultural, saat ini kita akan membahas pendidikan multikultural di beberapa negara. Pertama dari Amerika Serikat. Ditinjau dari sejarahnya, pendidikan multikultural di Amerika Serikat berkaitan dengan gerakan sosial dan politik pada tahun 1960-an tentang hak-hak asasi manusia. Sejarah kolonialisasi di Amerika Serikat telah memposisikan orang kulit putih yang disebut Euro-American sebagai penduduk mayoritas dan menempatkan penduduk kulit berwarna, khususnya hitam, sebagai minoritas. Dominasi orang kulit putih dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan memicu terjadinya konflik dengan orang kulit berwarna yang memperjuangkan kesamaan haknya sebagai warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya, banjirnya imigran dari kawasan Asia dan belahan dunia lainnya ke Amerika Serikat menambah tegangan sosial dan politik di negara ini. Situasi meningkatnya jumlah penduduk ini berimplikasi kepada penyelenggaraan Pendidikan yang multikultural di Amerika Serikat berkaitan dengan sikap pendidik dan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendukung pembelajaran untuk siswa dari beragam latar belakang dengan segala keunikan dan perbedaannya. Pelaksanaannya terletak pada pendekatan pengajaran yang berdasarkan nilai-nilai demokratis untuk mendidik siswa secara sama dan adil tanpa membeda-bedakan grup sosial atau kategori diversity seperti ras, etnik, gender, orientasi seksual, kelas sosial, berkelainan atau kekecualian, bahasa, agama, dan juga umur. Selanjutnya di negara Inggris, pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan sesudah Perang Dunia Kedua menjadi multikultural ketika datangnya tenaga kerja untuk pembangunan dari Pulau Karibia dan juga India. Meskipun pemerintah Inggris telah berusaha memperbaiki kehidupan kelompok kulit berwarna, tapi ternyata di dalam masyarakat terlihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Pendidikan multikultural berkembang sejalan dengan kaum imigran yang memasuki Inggris. Namun masih terdapat perlakuan yang diskriminatif sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya. Gerakan ini merupakan gerakan politik yang didukung pandangan liberal, demokrasi, dan kesetaraan manusia. Tujuan Inggris mengadakan pendidikan multikultural adalah mendorong gagasan mengenai kesamaan dan juga kebebasan. Selanjutnya adalah negara Kanada. Kanada menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan multikultural pada tahun 1971. Multikulturalisme di Kanada ini diawali ratusan tahun yang lalu dengan kedatangan penduduk asli Kanada dari Asia dengan melewati gunung-gunung es untuk mencapai Amerika Utara. Setelah menetap, penduduk tersebut menyebar ke berbagai negara yang mengawali beragamnya bahasa dan kebudayaan di Kanada. Kemudian datangnya orang-orang Eropa yang diawali oleh Prancis dan kemudian disusul oleh Inggris. Inilah yang mengawali kekayaan akan kebahasaan dan kebudayaan yang ada di Kanada. Lalu pada abad ke-18, Inggris yang berada di USA kalah dalam revolusi Amerika dan mereka diusir menuju ke British North America atau yang sekarang dikenal dengan Kanada. Kanada dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kultur penduduknya paling banyak di dunia. Keadaan di Kanada ini sangat terbuka, saling menghormati, dan damai untuk para imigran dan pendatang lainnya. Pada tahun 1971, pemerintah federal Kanada meluncurkan kebijakan mengenai multikulturalisme di Kanada. Kebijakan ini membuat semua orang di Kanada dipaksa untuk menerima perbedaan dan mengajak seluruh imigran untuk ikut berpartisipasi dalam hidup yang setara dan bermasyarakat di Kanada. Pada tahun 1972, didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras.
Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism Act, yang isinya antara lain pertama, alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras, 2. Memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda, 3. Memelihara budaya dan bahasa asli, 4. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan 5. Pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintahan federal. Selanjutnya adalah Australia. Banyaknya imigran yang membanjiri Australia di satu sisi memang meningkatkan perekonomian, tetapi di satu sisi lain timbul pergesekan-pergesekan antara penduduk pribumi dengan pendatang. Salah satunya adalah para pendatang menganggap mereka adalah bangsa yang lebih pantas menguasai tanah Australia sehingga menimbulkan tindak diskriminasi pada masyarakat aborigin. Program pendidikan multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan community language yaitu bahasa yang digunakan di dalam suatu masyarakat tertentu. Ketiga, imperatif ekonomi dalam pendidikan multikultural yaitu adanya bantuan dana dan masuknya Asian Studies Program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaannya. Tujuan pendidikan multikultural di Australia antara lain, pertama, pengertian dan menghargai bahwa Australia adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah. Kedua, menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar belakang budaya untuk membangun Australia. Ketiga, pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, dan nilai-nilai multikulturalisme. Keempat, tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis. Kelima, memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia, tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multibudaya Australia. Selanjutnya adalah negara Cina. Cina menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negeri itu. Lalu dari negara Malaysia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumiputra Polisi. Jadi ada pembagian fasilitas kepada kaum Bumiputra, tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah makin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya. Walaupun negara Malaysia belum mengarah pada pendidikan multikultural, namun sudah mendekati. Setiap hal yang dirancang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar tidak terjadi permasalahan. Melalui dasar pendidikan, pemerintah dapat menjalankan maksudnya di mana semua sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan Cina dan tamunya bergabung dalam melancarkan program bersama dengan melibatkan murid dan guru. Lalu dari negara Jepang. Seiring dengan pengaruh globalisasi, perpindahan penduduk dalam skala global semakin banyak. Di Jepang, sekitar 2% jumlah populasinya terdiri dari orang asing dengan melihat permasalahan yang semakin kompleks diakibatkan banyaknya masyarakat asing yang bermukim di Jepang. Sehingga pendidikan multikultural merupakan solusi untuk menjawab permasalahan itu. Universitas Kajian Asing Tokyo mendirikan Biro Bantuan Masyarakat Multikultural dan Multibahasa pada tahun 2004. Lalu mereka yang duduk di bangku kuliah dan masyarakat sekitar dan juga lembaga terkait bisa bekerja sama membantu masyarakat asing memahami akan pendidikan multikultural. Sekian dari apa yang bisa saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.